Cara yang hadir 60-50 presentasinya akademi gitu mah apa yang kira-kira coba ya rasa pasapar atau apa aja ramai sama bagian operator kunaon Masih kelompok. ah Ada yang mau hadir 100, mau hadir 50 gitu. itu dari proses serang tahu mau manual Jadi tugas saya percuma di absen kalau Ayuna 100%. Akhirnya bagian presentasi siap? Ya, biasa di saat jadi ya di masing-masing ya atau bisa pakai ya, boleh di sini. Oh ya, siapnya kursinya. Baik. Biasa materinya di share. kecamatan saya Agustus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat teman-teman, alhamdulillah di kesempatan sore kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk beraktivitas khusus kaitan tugasnya. Tugas yang pertama, mana insya Allah akan membahas kaitan secara pendidikan, secara lembaga pendidikan. Itu pada pokoknya dibagi dua, pertama di masa Rasulullah, kemudian di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi dalam diada juga lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Untuk lebih jelas kaitan sejarah lembaga pendidikan Islam di masa Nabi, insya Allah akan disampaikan oleh teman saya. Silakan negaranya. Langsung aja. Pertama, sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Mungkin tadi sudah dijelaskan sebagian oleh penggunaannya dan pertama, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah tahun 517. Dan selama 6 tahun ibunya meninggal dan kemudian beliau diasuh oleh Muhammad. Ketika 8 tahun kakeknya meninggal dan kemudian beliau diasuh oleh Muhammad Abu Bakar. Selanjutnya ketika beliau 12 tahun beliau diajak berdagang ke negeri Syam oleh pamannya Abu Bakar. Dan ketika 25 tahun beliau kembali ke Syam membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, kemudian dikaruniai 3 putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah dan Walid, dan 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Makhzum dan Fatimah. Ketika beliau berumur 35 tahun, beliau dipercaya untuk meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Dan ketika beliau berumur 40 tahun, beliau menyendiri di Gua Hira dan kemudian menerima wahyu yang pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-6. Selama 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94, lalu beliau disuruh berdakwah secara terang-terangan. Kemudian pada tahun ke-10 terjadi peristiwa Amul Huzni, atau yaitu wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj, yaitu untuk melakukan perintah sholat di Makkah. Selanjutnya melakukan haji wada. Setelah itu beliau jatuh sakit dan beliau wafat pada usia 63 tahun yang bertepatan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 1920. Untuk yang selanjutnya mungkin ada pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Pendidikan Islam dilaksanakan pada 2 periode, yaitu ada periode Mekah dan periode Madinah. Untuk periode Mekah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam yang berpusat di Mekah, sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatan. Untuk periode Mekah, pola pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sejalan dengan tahapan-tahapan dakwah yang disampaikan kepada kaum Quraisy. Dalam tahapan dakwah ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi. Pada tahap ini ditujukan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Yang pertama dari seruan itu adalah keluarga di dalam rumahnya sendiri, yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Thabit.
pada dakwah kali ini juga ditujukan kepada sahabatnya yang paling dekat dan paling dipercayai, yaitu Abu Bakar, Utsman, termasuk sahabat-sahabatnya yang lain, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha, Abu Ubaidah, Arqam bin Arqam, Fatimah bin Khattab, dan Sa'id bin Zaid. Pada tahap dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, setelah banyak orang memeluk Islam, Nabi menyediakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikutnya sebagai lembaga pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Bahkan di sana juga Nabi beribadah atau sholat bersama sahabat-sahabat. Untuk tahap yang kedua, yaitu secara terang-terangan. Pada tahap ini mulai turunnya wahyu berikutnya yang memerintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan terhadap Quran surat Al-Syu'ara ayat 214-215. Pada tahap ini juga beliau Nabi Muhammad mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul di Bukit Safa. Kemudian ditujukan dalam perkumpulan Bukit Safa ini ditujukan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib, atau sebagian diantaranya menyambut dengan baik dan sebagian lainnya menolak, seperti Abu Lahab dan istrinya. Keberadaan rumah Arqam bin Arqam ini sebagai pusat lembaga pendidikan Islam yang sudah diketahui oleh kufar Quraisy. Pada periode Makkah ini ada juga materi pendidikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu materi pendidikan tauhid. Materi ini lebih difokuskan untuk memurnikan ajaran agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim, yang tauhid diserukan oleh masyarakat Indonesia, yang hasilnya kebiasaan masyarakat Arab ini yang memulai perbuatan atas nama berhala diganti dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan menyembah berhala diganti dengan mengagungkan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi selanjutnya ada materi baca tulis atau menghafal dan memahami Al-Quran, yang diharapkan agar kebiasaan orang Arab yang sering membaca ayat-ayat indah diganti dengan membaca Al-Quran, serta meluruskan pola pikir umat Islam yang dipengaruhi oleh pola pikir jahiliyah. Untuk periode Makkah ini ada metode pendidikan yang Nabi berikan kepada murid-muridnya. Itu yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah itu sudah tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, termasuk metode dialog juga, dan metode diskusi panjang. Metode perumpamaan ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 291, metode kisah, metode pembiasaan ada di Quran surat An-Nisa ayat 43, Al-Baqarah 219, dan Al-Maidah 90. Yang terakhir ada metode hafalan, para sahabat yang menghafal untuk menjaga Al-Quran ayat-ayat Al-Quran. Untuk selanjutnya ada periode Madinah. Selama di Madinah itu dijadikan pendidikan permulaan pengembangan yang dilaksanakan sedikit lebih maju dan berkembang. Sahabat yang dinyatakan sudah menguasai materi pelajaran oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajar di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran untuk menganjurkan pengikutnya menghafal dan menulis ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang diajarkan. Kebijakan Nabi selama di Madinah pun membangun masjid di Madinah serta mempersatukan berbagai potensi yang semula saling berserakan bahkan saling bermusuhan atau yang dituangkan dalam piagam Madinah. Untuk materi pendidikan selama periode Madinah itu sendiri ada pendidikan ukhuwah atau persaudaraan antara kaum muslimin, serta ada pendidikan kesejahteraan sosial atau terjaminnya kesejahteraan itu sendiri dan terpenuhinya pokok dari kehidupan sehari-hari. Pendidikan kesejahteraan keluarga, kaum atau kerabat, dan pendidikan pertahanan dan keamanan dakwah Islam.
Untuk metode pendidikan selama periode di Madinah itu sendiri dalam bidang keimanan melalui tanya jawab dengan penghayatan yang mendalam dan didukung oleh yang rasional dan ilmiah. Untuk materi ibadah itu sendiri disampaikan dengan metode demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah diikuti masyarakat. Ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 30. Dalam bidang akhlak, Nabi menitikberatkan pada metode peneladanan sebagai kemuliaan dan keagungan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Tertuang dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Untuk lembaga pendidikannya itu sendiri selama masa Nabi itu yang pertama ada rumah atau tempat pendidikan Islamnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dan pendidikan Islam juga dilaksanakan di rumah Nabi sendiri di mana kaum muslimin berkumpul untuk belajar. Yang kedua ada kutab, awalnya lebih terfokus pada materi belajar tulis sastra, syair Arab dan pembelajaran dan hitung. Namun setelah datang Islam, materi ditambah dengan materi baca tulis Quran dan memahami hukum-hukum Islam. Untuk lembaga pendidikan yang ketiga ada masjid sebagai tempat ibadah dan penyebaran dakwah, pelajaran ilmu Islam, pemahaman pemimpin Islam dan lainnya. Masjid pertama yang dijadikan lembaga pendidikan Islam oleh Rasul saat di Madinah itu adalah Masjid Quba. Yang terakhir ada Al-Sufah atau ruangan atau bangunan yang bersambung dengan masjid disebut dengan Al-Sufah. Salah satu masjid yang memiliki sufah itu adalah Masjid Nabawi. Lembaga ini di Al-Sufah ini digunakan oleh para sahabat sebagai semacam asrama. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alhamdulillah telah disampaikan sejarah dan lembaga pendidikan di TKI masa Rasul. Dan insya Allah kita masuk ke sejarah dan lembaga pendidikan di masa Rasul. Kalau lembaganya yang tidak jauh, mulai rumah, kota, masjid, juga sumpah. Sejarah pendidikan Islam masa Rasul ya ini otomatis terjadi setelah wafat baginda Rasul Muhammad SAW. Pertama masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 11-13 Hijriah, karena beliau tidak lama menjadi khalifah itu 2 tahun, ya, 2 tahun atau 632 sampai 634 Masehi. Di mana poin inti dari pendidikan di masa Abu Bakar itu memang tidak jauh seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasul kaitan tauhid, alam, ibadah, dan kesehatan. Namun ada spesifikasi di antaranya ada pendidikan keimanan, kemudian pendidikan alam seperti adat masuk rumah orang lain, sopan santun, bertetangga, bergaul dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan ibadah, sholat, kemudian kaitan kesehatan seperti kebersihan dalam sholat itu juga merupakan pendidikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Nah itu pendidikan atau kaitan materi yang disampaikan oleh para pelaku pendidikan di masa Sayyidina Abu Bakar. Adapun lembaganya ini ada perbedaan. Kalau di masa Abu Bakar itu pertama lebih prioritas di kutab, ya. Jadi pada masa Abu Bakar lembaga pendidikan kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti. Kemajuan lembaga kutab ini terjadi ketika masyarakat Muslim setelah menaklukkan beberapa daerah dan menjadi kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Nah, berarti ketika di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nah itu jadi perkembangan lembaganya itu lebih luas lagi, karena banyak daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Kemudian digunakan masjid, ya. Masjid. Nah ini yang menjadi
di antara kalau ditarik benang antara 5 masa Rasul itu kan dari masa Rasul 4 ya. Ada rumah, kota, masjid, dan sumpah ya, sumpah. Nah kalau di masa Abu Bakar itu hanya 2 lembaga pendidikannya, kota dan masjid. Kemudian yang kedua di masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23 tahun ya. Itu yang paling lama menjadi khalifah. Bahkan dalam ekspansi dakwahnya pun juga semakin yang sangat luas di masa Umar bin Khattab. Nah, dalam pendidikan ini tidak banyak ini tetap mengacu kepada pola pendidikan sebelumnya. Jadi Sayyidina Umar itu tidak banyak melakukan perubahan-perubahan dalam pendidikan, tetapi beliau itu lebih ke aspek pengadaan sarana sosial dan lain sebagainya, sampai penataan fasilitas, gaji guru segala macam lebih ditata lagi di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun lembaganya itu lebih maju, sebab selama Umar memerintah negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Beda ketika di masa Sayyidina Abu Bakar, sebelum dia fokus kepada pendidikan itu banyak terjadi konflik di dalam, seperti menghadapi orang yang menentang zakat, gitu kan, menghadapi terjadi orang-orang yang murtad. Lain halnya di masa Sayyidina Umar itu adalah yang paling kondusif, sehingga perhatian terhadap pendidikan itu lebih fokus. Kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan itu dari tahun 2023 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Beliau memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Utsman bin Affan terkenal sebagai orang yang berbudi pekerti luhur. Bahkan ada gelar lain bagi Syekh Utsman itu dan lainnya, karena menikah dua putri Rasul ya, Rasul. Nah pada masa Utsman, jadi dibikinlah si peserta didiknya itu beberapa klasifikasi. Nah ini, jadi yang dididiknya itu ke peserta didiknya ini. Pertama, golongan pertama orang dewasa atau orang tua yang baru masuk Islam. Golongan ini menggunakan metode ceramah, hafalan, dan latihan. Gimana ajarnya masuk Islam balik di beskalot, dia pelajaran anak itu luar biasa ya. Metode yang diambil, diterapkan di masa Sayyidina Utsman. Kemudian golongan kedua anak-anak, baik orang tuanya telah lama memeluk Islam ataupun yang baru memeluk Islam. Golongan ini menggunakan metode hafalan dan latihan. Nah, karena yang jadi sasaran itu anak-anak, maka ini yang menjadi tekanan itu adalah hafalannya dengan latihannya, lebih ke pembentukan karakternya. Golongan ketiga, orang dewasa atau orang tua yang telah lama memeluk Islam. Nah, golongan ini menggunakan metode diskusi, ceramah, hafalan, karena mereka telah mantap dalam keislamannya, sehingga itu yang digunakan metodenya itu adalah isolasi, lebih menggunakan saling melengkapi. Kemudian golongan keempat, orang yang mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama secara luas dan mendalam. Golongan ini menggunakan metode ceramah, hafalan, tanya jawab, diskusi, dan sedikit hafalan. Berarti kita juga banyak mendapatkan pengalaman di sini, mana usia yang tentu banyak hafalan, mana yang diarahkan untuk diskusi, mana untuk melakukan yang lain sebagainya. Maka tidak ada metode yang terhebat, melainkan metode yang mempertimbangkan peserta didik, keadaan, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ini tahun 35 sampai 40. Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin, juga sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib.
betulnya Bani Hasyim. Itu lembaga pendidikan, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah ini tidak jauh berbeda seperti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat sebelumnya. Karena di latar belakangnya ya mulai konflik yang berkepanjangan juga waktu itu. Berarti keadaan negara juga mempengaruhi terhadap perkembangan pendidikan ya, dari 4 sahabat itu, di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, dan di masa Sayyidina Ali. Jadi kalau kita simpulkan, insya Allah nanti disimpulkan oleh Pak. Jadi pendidikan Islam selama Nabi Muhammad itu terbagi 2 periode. Yang pertama ada periode Mekah dan periode Madinah. Dan untuk lembaga pendidikan itu sendiri ada 4 institusi. Yang pertama ada rumahnya Al-Aqom, yang kedua ada kitab, ketiga masjid, dan keempat sekolah. Untuk pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad itu bertujuan untuk mengembangkan wawasan generasi mendatang dalam pengetahuan sejarah pendidikan Islam. Untuk lembaga pendidikan Islam pada masa ulama ini memiliki beberapa keunikan, dari sebagai tempat keagamaan. Masjid dianggap sebagai benteng pertahanan rohani, tempat pertemuan, dan lembaga pendidikan Islam. Untuk pendidikan Islam selama Khulafaur Rasyidin berpusat di masjid yang dijadikan sebagai tempat pembelajaran dan pembinaan. Materi yang diajarkan juga meliputi pendidikan keagamaan seperti Al-Quran dan Hadis, hukum Islam, kemasyarakatan, dan kegiatan. Ya itu yang dapat disampaikan untuk kami. Mudah-mudahan ini jadi satu bahan untuk diskusi kita. Mudah-mudahan materi ini bisa ditambahkan dan dilengkapi. Walaupun juga ada pertanyaan, ya dimohon dengan jawabannya. Itu pertanyaan yang terbaik ya, insya Allah. Ya dipersilakan masuk ke fase diskusi. Yang pertama, Rasulullah kan ada pamannya yang adakah usaha atau ikhtiar Rasul untuk supaya yang diberatkannya, adakah perbedaannya, dan mungkin siapa saja yang diajarkan dengan pendidikan yang sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya belum. Aku menjawab. Ya, alhamdulillah sudah ada pertanyaan tadi. Nanti jawabannya dari sebelah sana. Yang kedua, ya tadi siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi hal menarik dalam penyajian materi yang tadi itu kalau lembaga sudah jelas yang saya katakan itu materi yang disampaikan dan materi dari zaman Nabi Khulafaur Rasyidin bahwa hal utama itu yang diajarkan adalah yang berkaitan dengan tauhid. Nah kalau kita sambungkan dengan konteks ini ya, dengan dulu bagaimana hari ini mengajarkan tauhid seperti yang diajarkan yang dulu, sehingga memberikan dampak yang baik untuk kualitas siswa terutama. Karena kalau kemudian ada yang
menerjemahkan tentang pendidikan Islam bahwa pendidikan itu adalah proses untuk mendidik akhlak, keimanan dan lain sebagainya. Nah kalau melihat konteks sekarang, siswa itu dari segi akhlak, sedangkan akhlak itu adalah buah dari akidah yang baik akan berbuah akhlak yang baik. Sekarang hampir rata-rata semua sekolah mengalami problem yang sama, jadi ada degradasi moral, kebutuhan moral. Bagaimana caranya kita mengajarkan tauhid dengan baik dan benar, sehingga jadi bukan hanya materi gitu si anak, tapi mereka bisa mengamalkan berbuah akhlak. Ini tuh. Ya, terima kasih. Dua penanya sudah. Yang ketiga itu yang memberikan masukan ya. Iya, Pak Haji. Boleh spesial. Berikan jawaban. Tiga ya. Satu lagi. Pagi itu bertanya. Iya. Mau ditanyain, mau tadi Harus Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz Acan bertanya, saya pantun juga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ji pergi ke Jakarta? Pergi ke Jakarta, beli ikan sama paratnya. Pak Haji dan Siva, izinkan aku bertanya. Pak Haji, Pak Yuna. Selama saya yang menentukan infak ya. Dan mudah sejarah lembaga pemikiran Islam pada masa Rasulullah SAW dan para Rasulullah, adakah hambatan dan kendalanya? Jika memang ada, contohnya seperti apa? Iya, itu saja. Terima kasih. Dari seperti unggulah ya, jadi aman tak bisa biar Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah akan mengawali membuka untuk jawaban dari yang lain. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada usaha Rasul untuk mengajar ya, kepada paman-pamannya seperti Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Kalau dilihat dalam hadis Sahih Bukhari bahwa ketika Abu Thalib itu sedang sakaratul maut, maka Rasul pun berada di sampingnya. Rasul itu mengajak untuk mengikrarkan la ilaha illallah. Artinya diajak dari agama syirik kepada agama tauhid. Itu sebagai upaya, salah satu upaya Nabi. Tapi bukan hanya Nabi itu berlomba, karena ada yang lain itu mempengaruhi berlomba. Dan pada klimaknya ya jelas Abu Thalib itu tidak mengikuti Nabi. Nah berarti itu upaya yang telah dilakukan oleh Nabi. Nah kemudian apa perbedaan yang diajarkan oleh Rasul? Sebenarnya kalau melihat substansi dari yang disampaikan, tidak ada perbedaan. Hanya yang membedakan itu adalah sisi metode, mungkin kan hanya metode. Kalau usul-usulnya itu kan justru Rasul memberikan sebuah dasar dengan konsep Al-Quran dan hadis ya. Berarti sahabat pun sama akan mengikuti jejak Rasul itu. Cuman yang menjadi perbedaannya itu adalah dari metodenya. Kalau dalam kaidah para ulama itu apa? Al-Ahdu bil kaul jadid wal-Ahdu bil apa? Al-Ahdu al-Qadimi solid
bil jadi di aslah. Artinya itu Kiai mah udah hafal harusnya Pak Haji. Pak Kiai mah terus hafal. Api-api aja. Untuk respon api-api gitu. Ulangi Pak Asep. Ala kode. Nah, jadi menjaga yang lama, yang benar, yang baik. Nah, itu berarti prinsipnya Quran, hadisnya situ. Kemudian waktu mengambil ala jadil aslah atau jadil aslah, mengambil kepada metode ini, menggambarkan ke metodenya. Kalau metode itu silakan boleh berkembang. Maka kalau tadi pertanyaan dari Bu Haji, apa perbedaannya mungkin dalam pengembangan metode yang berbeda. Kalau prinsip pendidikannya adalah sama, ataupun ada perbedaan dari isi lembaga tadi ya. Di antaranya pada masa Rasul itu kan ada supah ya, ada supah. Maka di masa Sayyidina Umar kan tidak ada hanya masjid, gitu kan? Hanya masjid dan kutab ya. Dan kutab itu salah satu perbedaan. Gitu. Ini yang lain ada yang menambahkan, silakan. Tegas, pertanyaannya. Nah, yang kedua pertanyaan, karena baik di masa Rasul ataupun di masa Ulama Rasyidin, itu salah satu materi ajarnya adalah tauhid ya, tauhid. Nah, sampai hari ini karena melihat ya masyarakat lingkungan kita pada umumnya di Indonesia ya, jadi mengalami dekadensi moral itu karena berawal dari masalah keimanan. Karena untuk mengukur keimanan seseorang itu bisa diukur dengan akhlak. Ketika akhlaknya terjadi banyak kerusakan, ini menggambarkan kerusakan iman. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya? Metodenya seperti apa untuk menerapkan pendidikan tauhid ini ya? Pendidikan tauhid ini. Ya, diantaranya pertama kita bisa menyampaikan tentang prinsip-prinsip keimanan. Contoh misalnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nah, kita bisa memahamkan bahwa bagi setiap manusia itu didampingi oleh 40 malaikat ya. 20 penjaga di waktu malam, 20 penjaga di waktu siang. Di antara tugas-tugas malaikat itu ada malaikat yang khusus mengamini perkataan setiap orang. Artinya bahwa ketika seorang itu berkata positif, kata malaikat amin. Seperti halnya ketika orang berkata yang pesimis, kecil dan sebagainya, kata malaikat amin. Artinya ini harus dipahamkan, harus dipahamkan. Kalau pagi hari susah ribut, cek malaikat amin. Itu yang terjadi. Dan doa malaikat itu dikabulkan. Nah, nilai-nilai juga disampaikan. Kemudian juga ada malaikat yang khusus di situ berdoa bagi para orang-orang yang dermawan. Juga ada malaikat yang bertugas untuk mengamini orang-orang yang pikir. Ataupun ada malaikat yang khusus mencatat amal kebaikan dan keburukan. Nah, nilai-nilai dari arkanul iman ini juga bukan hanya sekedar hafalan, tapi pemahaman itu harus diinginkan sampai penglihatan. Nah, mungkin itu salah satu pendekatan bagaimana cara menyampaikan maksud ini dengan pendekatan menyampaikan prinsip-prinsip keimanan tadi. Apalagi hari ini ya dengan ini ya, itu bagaimana orang gitu, bagaimana generasi ini merasa aman nyaman gitu. Jadi tadi tidak hanya teori tapi harus mencapai asa. Nah itu pengayatan. Karena misalkan ada ilmu malaikat tapi sama sekali tidak sadar. Memang secara teori mah mengimani tapi secara rasa lupa sama sekali. Itu fenomena hari ini. Kadang ilmu itu dilupakan. Ya dasar. Kalau yang sudah dilakukan teliti seperti apa? Yakin tidak?
Jadi main sawah. Ya, kan ini balik pertanyaan. Yang lainnya silakan. Yang lainnya ya baik. Baik, Pak. Baik. Makan, Pak. Oh itu ya, baik. Pak, yang tadi Pak Diki Sampaikan. utarakan ya terkait dengan fenomena ini sekarang. Terus gimana caranya ini sesuai dengan metode evaluasi. Kalau kita simak dari pemakalan terkait 2 periode makanan Madinah. Tapi kan sebetulnya kita sebagai lembaga pendidikan Islam harusnya mencontoh. Nah, dari tadi kan ada periode Madinah, periode Makkah, periode Madinah. Periode Makkah tadi berarti tauhid ya, dari pemakalan tauhid. Nah, mungkin bisa jadi kesalahan terbesar kita adalah kita tidak mengikuti prinsip yang sudah diajarkan oleh Nabi, sehingga kita terlalu fokus terhadap kurikulum yang disediakan oleh pemerintah kita. Makanya beberapa lembaga yang justru berhasil mereka menanamkan ketauhidannya biasanya di yayasan yang tertentu. Di yayasan itu yang mereka mempunyai kurikulum tersendiri dan berani menolak kurikulum dari pemerintah. Nah, kita pun sama, Pak Diki, Pak Jenang, kita yang punya lembaga harus punya kurikulum tersendiri yang justru mengadopsi dari yang diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul dari mulai periode Makkah dengan tauhidnya, akhlaknya, kemudian nanti periode Madinah pengembangan, sehingga dari dasar itu benar-benar tauhid yang diajarkan. Dan kalau saya baca beberapa buku, justru yang menerapkan metode ini justru negara-negara yang bukan negara Islam gitu, seperti negara Jepang. Kan di dasar itu mereka tidak memberikan pengetahuan, tapi justru tata cara etika dan sebagainya, sopan santun, sehingga mereka tahu banget bagaimana mereka punya sopan santun, kalau ada sampah dan sebagainya. Mereka tidak disuruh gitu kan, ada orang yang buang, ceritanya ada orang yang buang puntung, orang Indonesia kebiasaan merokok, kita ngerokok di Jepang, di Pijen, orang Jepang katanya ngalian udah dicerai kan, apa diambil sedikit puntung rokoknya, kemudian dibuang ke tempat sampah, si bekas itunya dilapik tisu tanpa menggurui gitu, kebayang lalu dikurang gitu, dibiarkan dengan sedemikian. Berarti etika dulu yang diajarkan. Dan justru mereka yang mengadopsi dari nilai-nilai agama kita gitu. Jadi kalau kita mau mengadopsi lagi dan mengembalikan lagi pendidikan lembaga pendidikan itu ya kembali lagi ke 2 periode tadi, periode Makkah dan Madinah. Tauhid dulu, kemudian baru pengembangan yang lainnya. Caranya yaitu tadi, satu berani tidak mengikuti kurikulum yang ada, jadi punya kurikulum yang memang benar-benar memiliki kurikulum yang berbasis tauhid. Yang kedua tadi yang kata Pak Asep, ada metode-metode yang sesuai dengan zamannya saat ini, termasuk dengan Android ini. Bagaimana ini menjadi dua mata sisi ya, dua mata bisa jadi bermanfaat kalau digunakannya benar-benar bermanfaat, bisa jadi masalah ya kalau tidak diarahkan. Dan itu yang lembaga Luar biasa. Ada nih. Puasa kan ininya sampai jam 30 menit ya Pak. SKS. Berarti antara paling besar ini. Oh, yang menjaga coding yang melestarikan biasa, menjaga kelestarian lebih awal. yang melestarikan Coding yang dahulu yang bagus, bermanfaat, bagus. coding yang bagus. Coding Bagus yang ada dipelihara, keras, ada yang baru yang lebih baik itu dicatat. jadi tidak perlu Mengambil mana tidak ada yang dirugikan. punya luka punggung saya dipelihara, Baru bagus baru lagi. yang lebih baik diambil.
Dari depan atau langsung ada biasa. luar biasa. Hari itu enak banget. Kayak kita Ini organisasi atau NU. oh iya bener. Namanya maksudnya judulnya RKTN gimana sama-sama anggaran dasar gitu. Ada RTN gitu. terus misalnya ya Mahsul Mas Adil Oh, nah itu teh dimuat lah di awal sebagai pembuka Kodimas. berarti pemain ini mau kalian makan etar sih. Dikasih semaya. Bismak Santri cantik tapi kan konsep bahasa Arab. kasih semaya ini Islam. Ya baik, saya menambahkan saja kaitan dengan apa tauhidnya. Jika tauhid tentu itu adalah merupakan hal yang sangat urgent, sangat penting, merupakan yang sangat mendasar, sebagaimana Rasulullah SAW sudah laksanakan melalui kalau bahasa Al-Quran itu tobakon atau ada apa obat satu atau obat dua, kemudian apa tadi 13 tahun di Mekah akidahnya bukannya melawan musuh yang longkah, coba ya, yang luar biasa, tetapi karena semangat, coba kan ada kisah Saul kan ya, ketika Saul kan ada perintah apa, perang, berjihad. Coba bagaimana kalau keimanan kita ini itu kan ya bobora keringawan SKS dibilang. Nah itulah maka hal ini bagaimana kita menanamkan tauhid, menanamkan keimanan, sebab dalam Wahidullah ini kan akan memberikan manusia menjadi jiwanya al-huriyah, merdeka. Selain al-huriyah, maka jiwa orang yang bertauhid itu adalah mutmainnah, akan diberikan ketenangan, sakinah, sanis, sakinah, mutmainnah. Nah inilah yang harus kita tanamkan terhadap jiwa kita dan peserta didik. Kaitan dengan dia tadi kita penanaman ruh iman, karena tadi akan membentuk dari tauhid itulah omong dibongkar makannya
makna la ilaha illallah teh, la ilaha teh naon wae intinya teh. Illallah teh kayak kuntua. aya bagaimana ada isbat, ada nafi kan ya, ada yang harus isbat, ditetapkan, ada nafi yang harus dihilangkan. Apa yang mesti dihilangkan, apa yang mesti ditetapkan, apa yang mesti dimasukkan, apa yang mesti diyakini, dan apa yang mesti dikeluarkan. Ini mari kita sama-sama mewujudkan kita sebagai pendidik agar menghasilkan peserta didik yang bisa menyelamatkan kita sebagai pendidiknya dan terutama keluarganya, dan tentunya bisa menjadi bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Menambahkan untuk terkait tadi kurikulum, sebenarnya meskipun kurikulumnya sudah ditentukan oleh pemerintah, hanya untuk menyisipkan pendidikan tauhid itu sendiri Dan tidak membatasi pemerintah. Jadi tidak perlu mengubah kurikulum yang sudah ada, tapi kita untuk menambahkan pendidikan tauhid itu sendiri dalam kurikulum yang sudah ada. Ketika dikaitkan dengan jenis pendidikan, ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Jadi tidak hanya jalur pendidikan jenis agama, jalur. Jadi melalui jalur itu kita tidak hanya mengandalkan di jalur formal, bisa informal ataupun non formal. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Terakhir, ada apa harus pakai kantong yang pas nyamuk pertanyaan yang adalah selama masa Rasul sampai kelompok Rasyidin itu ada hambatan dan kendala dari Rasul yang diangkat menjadi nabi saja itu sudah menjadi suatu hambatan untuk Rasul itu sendiri. Jadi terutama dalam kaum Quraisy mungkin ya, itu sudah menjadi hambatan lagi, sehingga makanya tadi yang sudah disampaikan, maka dari itu Nabi membuat metode dalam menyampaikan pendidikan itu sendiri, itu dengan cara dengan sembunyi-sembunyi, terus dengan pengalaman, dan yang terakhir itu dengan secara itu hambatan selama masa dan untuk hambatan selama khulafaur rasyidin itu lebih ke banyaknya peperangan, terutama di zaman Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu beliau lebih karena ibu kota pemerintahan saat Ali bin Abi Thalib itu pindah ke Kufah, maka Ali itu lebih mengurus masalah politik sehingga mengesampingkan masalah pendidikan itu sendiri. Itu juga menjadi hambatan selama Khalifah mengajarkan pendidikan kepada murid-muridnya pada saat itu, sehingga terjadinya kekacauan dan pemberontakan selama kelompok Rasyidin. Jadi itu mungkin hambatan dan kendala. Mungkin ada yang menambahkan? Izin menambahkan yang tadi kaitan hambatan itu ya, Walikuli Muhammadin Abu Jalil, Walikuli ummatuhu, di mana ada program Nabi Muhammad kaitan pendidikan, dakwah dan lain sebagainya, maka juga lahir Abu Jahalnya. Kemudian ketika ada umat Nabi, maka lahir juga umat Abu Jahal. Itu tantangan dan akan selalu ada. Cuman yang berbeda itu nama orang, nama daerah. Ya apapun yang dilakukan oleh para sahabat akan dialami juga oleh kita. Tinggal kita pilih peran. Gitu. jalur Nabi Beri Abu Jahal, beri umat Abu Jahal. Kedu gosok. Ya, secara pendapat sementara Maka ayo saya coba. Terus namihan sakit. mana Silakan. Patali sarang tadi pertarasan di Padiki menguatkan di Padiki udah atau sih praktekkan rupina
Seperti halnya konsep yang dilakukan oleh Rasul bersama para sahabat, sehingga para sahabat itu memiliki tauhid yang begitu kuat. Itu tentunya paling tidak ada 4 pola pendidikan, diantaranya itu yang lebih kuat itu ada musohabah. Di antara guru dan murid itu betul-betul ada dalam satu lingkungan yang berkegiatan yang sama, otomatis konsep-konsep tidak perlu teori, intinya ketinggal langsung, dan itu musahabah itu yang lebih kuat. Selain itu ada bil ijazah, mau biasa namina ijazah mah guru ngawurukeun ka murid, si murid diperbolehkan untuk menyampaikan lagi ke yang lain. Ada yang ketiga itu bil munawalah, biasanya guru punya karya itu diberikan secara tertulis kepada muridnya, muridnya memahami dengan tulisan dari guru itu. Kemudian yang keempat ada bil wijadah, dari referensi yang diaturkan oleh guru untuk dijadikan bahan oleh murid-muridnya dalam memahami. Selain itu untuk menguatkan ketauhidan seperti yang sudah pernah disampaikan ada 5 pola. Yang pertama bil qudwah, jadi guru yang memberikan contoh secara langsung, si muridnya terkedah triut tinggal eta we pola anak gitu. Jadi ada modeling. Pertama bil qudwah, kemudian bil i'tiyadah, ada perhatian, ada pembiasaan seperti yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Itu banyak sekali kegiatan yang menjadi dibiasakan seperti kegiatan duha, tadarus dan lain sebagainya. Kemudian ada bil mulahadhah, tentunya tidak cukup dengan tata tertib tapi harus ada perhatian. Punishment atau reward, jadi penghargaan dan hukuman. Kemudian ada bil mau'idhah, ketika ada pelanggaran itu tentunya tidak dibiarkan, itu harus ada tindak lanjut berupa kata-kata bijak untuk menyadarkan mereka. Apabila masih tidak bisa disadarkan melalui bahasa Sunda mah papagahan, terakhir ada bil ukubah, jadi ada sanksi ketika secara lisan perhatian ke satu, kedua tidak bisa digubris, ada sanksi. Itu mungkin. Terima kasih. Terus. Cukup? Ya, sebelum ditutup kita beri tepuk tangan dulu. Jadi ini saya akan memperkuat saja ya, atau menambahkan sedikit. Kalau saya ini buat bulat warna, bulat kolom, nanti buton. Jadi kita mulai pola pendidikan di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, ya. Menarik ya. Jadi catatan saya itu pertama berkaitan dengan tempat, waktu, ya, pola, strategi, materi, metode. Kelompok 1 ya SLPI ya. Bul mana buat dulu banyak. Zaman Nabi ini Khulafaur Rasyidin. Bisa dibagi pertama tadi tempat, menarik ya. Tempat itu ada 2 tadi, Mekah dan Madinah. Mekah. Kenapa di Mekah Nabi diturunkan atau dilahirkan untuk pertama kali mengenalkan mentransfer pendidikan Islam ya, dakwah ya. Kenapa di Mekah? Ada istilah Al-Quran di Mekah ada ya, dibahas. Ada kan ya di dalam surah Al-Imran, inna awwala wudi'a lin-nasi kata mubarakan, inna awwala
baiti wudi'a lin-nasi Lalladzi lalladzi bi Bakkata. Nah, bi Bakkata itu Mekah. Bakkah itu Mekah ya, sama dengan Bakkah. Mekah. Bi Bakkata mubarakan. Jadi karena di Mekah itu adalah tempat yang pertama dibangun apa? Baitullah kan? Ya, tempat apa? Tempat ibadah ya, Baitullah, Masjidil Haram, Baitullah dan Masjidil Haram. Jadi di Mekah, karena memang di Mekah juga kalau sejarah kan sebelum apa namanya Nabi itu kan terjadi apa fatrah ya. Fatrah itu terjadi apa? Kekosongan dalam tauhid, dalam pendidikan Islam, dalam apa namanya ya nilai-nilai Islam gitu ya. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam selama kurang lebih 500 tahun ya terjadi kekosongan fatrah ya, namanya fatrah. Lama kan berarti tidak ada wahyu, artinya tidak ada apa namanya nilai-nilai Islam. Nah maka Nabi turunkan di Mekah untuk sebetulnya melanjutkan perjuangan nabi-nabi yang dulu, terutama Nabi Ibrahim gitu ya, tauhid ya, Nabi Ibrahim tauhid. Itu yang pertama di Mekah. Berapa tahun Nabi mendidik, melakukan pembinaan? 13 ya? 13 tahun. Nah, itu dengan berbagai apa namanya tantangannya, Nabi melakukan satu pola pendidikan di Mekah. Itu kalau kita melihat ayat-ayat di Mekah itu Makkiyah itu ayat-ayat tentang apa? Tentang tauhid kan gitu ya. Kenapa tentang tauhid? Karena untuk karena sudah lama ya ditinggalkan oleh apa namanya terjadi kekosongan dalam tauhid, maka yang pertama dibentuk oleh tauhid. Maka tadi mengatakan tauhid itu tauhidullah gitu ya, tauhidullah. Nah yang kedua ini di Madinah. Arti Madinah itu madaniun. Madinah itu apa? Civilized itu beradab. Beradab itu artinya apa? Beradab itu adab itu apa? Adab. Etika, berakhlak. Juga mempunyai ilmu yang tinggi, gitu ya. Jadi bangunan-bangunan ilmu pengetahuan teknologi itu sudah dibangun, gitu ya. Jadi civilized ya. Jadi sudah dibangun pemerintahan, sudah dibangun nilai-nilai apa namanya demokrasi. Ya. Nah ini sudah maju, Madinah kan maju ya, beradab. Jadi kemajuan itu bukan diukur dengan teknologi maju ya, bukan salah satu tempat itu ya, bukan itu. Tapi sebetulnya bagaimana nilai-nilai akhlak ya, moral, nilai-nilai keadaban. Dari adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi itu hadisnya. Kata Nabi, adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Artinya apa? Adabani Rabbi yang wa ahsana ta'dibi, yang membimbing. Tuhanku Allah telah mendidik aku dengan wa ahsana ta'dibi, dengan sebaik-baik pendidikan, gitu ya. Jadi dengan ahsan, ini ahsan, bukan dengan hasan, tapi ahsan, superlatif, dengan pendidikan yang terbaik. Jadi Nabi sebagai guru pertama ya di Mekah, gitu ya, itu memang diajarkan oleh Allah. Ya guru pertama gurunya kan Allah, gitu ya. Nabi murid, kalau dengan adabani kan Allah guru, gitu kan. Guru apa? Maha guru gitu ya, karena yang punya ilmu kemudian mendidik kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baik pendidikan. Nah kita pun kalau mengajarkan mendidik kepada anak dengan pendidikan yang terbaik, ahsan itu berkualitas, bermutu gitu ya, punya nilai bukan baik tapi lebih baik gitu ya. Ahsan tadi. Nah itu di Madinah. Jadi di Mekah, di Madinah. Jadi kalau kita bahas itu pasti luas ya.
Apalagi Bapak Ibu kan ada mata kuliah sejarah pemikiran ya, peradaban Islam itu dibahas kan di Mekah, di Madinah ya. Kemudian ketika Bapak Ibu belajar tentang sejarah turunnya Al-Quran kan dibahas ya. Ada surat-surat Makkiyah, ada Madaniyah. Nah, ini kan ini kaitan dengan ini kan gitu ya. Kemudian, nah tadi di makalah ini waktu ya, ini juga penting waktu. Waktu. Tadi ada disebut tahun 12 tahun, kemudian 25, 35, kemudian 40, kemudian 63. Ya, 12 itu Nabi apa? Diajak untuk berdagang. Dilanjutkan umur 25. Dulu di buku ini, di buku itu apa judulnya? Roda berputar dunia bulir. Dunia bergulir. Cari baca sebenarnya. Saya baca. Ada kan? Di kopi. Atas apa ya? Bukunya sudah kembali kalau iya udah berputar Kepala sini buku. Nabi itu umur 12 tahun itu sudah diajak apa? Berdagang. Kalau kita lihat dalam dunia dagang itu di situ ada apa nilai-nilai apa? Mandirian, kejujuran, gitu ya. Kemudian ada dinamika, ada interaksi dengan yang lain, gitu ya. Ada komunikasi kan gitu kan. Nah, jadi Nabi umur 12 tahun di samping ya keagamaan spiritualitasnya tinggi juga diajak berdagang oleh pamannya siapa Abu Thalib ya, dia pamannya Abu Thalib. Itu sudah pendidikan juga, pendidikan berjiwa berwirausaha ya. Jadi ketekunan kan dalam perdagangan itu ada ketekunan, ketelitian, keberanian, gitu ya, kesabaran. Jadi jiwanya sudah diasah, gitu ya. Ke negeri apa? Ke negeri Syam. Negeri Syam. Kemudian dilanjutkan umur 25 tahun. Itu sudah membawa barang dan barang dagangan dari saudagar Khadijah, gitu ya. Jadi di buku itu Mekah itu sebagai trading center. Trading center itu apa? Pusat perdagangan dinamis, gitu ya. Trading center. Gitu. Jadi Nabi sudah diasah kemampuan untuk berdagang, berbisnis, gitu ya. Kemudian berwirausaha, gitu ya. Ketelitian, disiplinan, gitu ya. Jadi sudah diasah gitu, Nabi umur 12 dan 25 tahun. Kemudian umur 35 tahun itu apa tadi di sini? Percaya diamanahi untuk meletakkan hajar aswad. Belum diangkat sebagai rasul kan? Belum kan? Tapi Nabi sudah diamanahi, dipercayai untuk menempatkan hajar aswad. Tapi kan Nabi tidak sendiri. Darussalam. Ya. Nabi tidak sendiri. Akhirnya Nabi mengangkatnya dengan sama-sama. Tidak mau Nabi sendiri. Tidak mau egoisme, ya. Tapi ingin sama-sama berkolaborasi, ya, kerjasama, ya. Walaupun Nabi sudah diberikan kesempatan untuk menempatkan hajar aswad. Kemudian umur 40 ini Nabi sudah diberikan wahyu, dan wahyu pertama dengan Iqra, ya. Iqra, study, ya. Study itu membaca, gitu kan, membaca. Nah, di buku itu juga sudah dibahas, ya. Ada knowing, know, ya. Jadi bagaimana dengan
studi itu bisa mengetahui, memahami, menganalisis gitu ya, dan sebagainya. Di situ diasah kemampuan intelektual, ya, intelektualisme. Jadi itu umur 63 tahun Nabi meninggal dunia wafat. Nah, ini waktu-waktu atau waktu penting ya ketika Nabi berdakwah membina umatnya. Nah selanjutnya yaitu tempat, waktu, kemudian tadi strategi. Apa strategi kunci sukses Nabi dalam membina umatnya? Dalam referensi lain ada kunci sukses Nabi dalam mengembangkan pendidikan. Dakwah itu kan juga pendidikan ya. Di dakwah pendidikan sama tidak? Sama. Pendidikan juga kan mengajak. Pendidikan juga kan mengajak, menyebarluaskan ilmu, mentransfer ya. Transfer ilmu, transfer value, transfer ability, transfer skill, kemampuan. Jadi dulu Nabi memang berdakwah, tapi juga itu ada nilai-nilai nilai-nilai edukatif, ya, tarbiyah, pendidikan. Jadi kuncinya Nabi itu memang hatinya bersih, dia selalu memiliki hati bersih, pemaaf, gitu ya. Selalu mendoakan umatnya, memohonkan ampun untuk umatnya, gitu ya, bermusyawarah, ya. Kemudian ada strategi yang lain adalah Nabi juga fakona, amanah, sidik, tabligh, ya, fas itu F-nya fakona, A-nya amanah, S-nya sidik, tabligh. Nah ini strategi yang dikembangkan oleh Nabi sehingga memang mampu sukses membina umatnya, gitu ya. Di samping tadi pola strateginya dengan pertama dengan sebelum terang-terang itu apa? Syria sembunyi. Artinya kalangan siapa dulu? Kalangan terdekat dulu, gitu ya. Jadi Syria. Kemudian baru terang-terangan, gitu ya. Itu pola pendidikan Nabi. Nah lembaganya tadi pertama kitab ya, masjid, kemudian ada supah ya, ada supah, dan terakhir tentang materi. Ini adalah materinya akidah dan juga literasi tentang baca tulis. Jadi tadi ada pola pendidikan, strategi, kemudian tambah lagi materi, kemudian metodenya tadi ada berapa? Ada 4. Banyak ya. Itu dalam Al-Quran bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bil lati ahsan. Jadi surat Al-An'am 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil lati. Itu salah satu kunci sukses Nabi mengembangkan pendidikan, ya, baik di Mekah maupun di Madinah. Di hikmah dengan metode hikmah, kemudian wal mau'izatul hasanah dengan mau'izatul hasanah, kemudian tadi juga tentu dengan ceramah ya, kemudian juga apalagi metodenya di sini Bu, perumpamaan, gitu ya. Hafalan juga kan, tanya jawab, kebiasaan itu. Nah kalau kita tarik pola pendidikan Nabi ke masa kontemporer kekinian itu sebetulnya kita masih relevan, gitu ya. Jadi kurikulum berbasis Mekah dan Madinah, gitu ya. Jadi ada kurikulum berbasis Mekah dan Madinah, yaitu tauhid dan tadi literasi ya. Kan tadi baca tulis kan tadi disumpah. Jadi tauhid dan juga literasi itu penting untuk kemudian kita kembangkan hari ini. Jangan sampai kita tinggalkan. Makanya tadi al-muhafazatu al-qadimus shalih wal akhdhu bil jadidil asrar. Jadi menjaga, mempertahankan nilai-nilai lama yang baik itu tauhid, kan gitu ya. Tauhid itu jangan ditinggalkan.
gitu ya. Materi-materi tauhid tetap harus diajarkan. Jadi al-muhafazatul qalbi shalih, ya, pokoknya tauhid harus dipertahankan karena itu masih baik. Kemudian literasi, baca tulis juga harus dikembangkan. Ya, metode hafalan juga terus dilakukan. Tetapi wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, wal akhdhu itu berinovasi, melakukan satu apa? Inovasi atau mengambil sesuatu yang baru, atau mengambil cara-cara metode yang baru, atau mengambil materi-materi yang baru. Al aslah itu yang paling baik, gitu ya. Dengan bawahnya metode demonstratif dulu sudah ada kan ya, dulu zaman Nabi. Tapi dulu ketika zaman ini tidak ada, sekarang ada apa dengan pendekatan apa? Media dengan media AI ya, AI itu AI kan ya, dengan apa GPT kan itu masuk AI ya, intelijen artificial intelligence, kecerdasan buatan, gitu ya. Kemudian dengan apa lagi? Dengan metode dengan apa? Media-media yang sekarang berkembang, gitu ya. Apa yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu di sekolah? Apa yang dikembangkan pokoknya sudah dipakai di sekolah Bapak Ibu dengan AI, chat GPT. Bentar deh. Peminatan saya ya, untuk di ini buat dari bagian saya ini Pak. Di logo itu di ada soal Sudah dipakai ya. Ada yang kalau di kota-kota tertentu sudah dipakai ya. Atau Bapak Ibu sebagai mahasiswa kan ini ya, LMS juga ya, LMS itu juga sebagai media learning management system ya. Beda dengan LSM. Jadi Zoom ya, kemudian Google Meet kan itu sebagai media yang bisa dipakai untuk kuliah atau belajar. Ya WA kan itu juga sama ya, bisa ya. Nah itu mengambil sesuatu metode, cara atau materi yang memang baru gitu, yang al-aslah yang paling baik. Nah terakhir di zaman Khulafaur Rasyidin ya, ada 4 tokoh ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang paling lama itu ketika zaman Umar ya, berapa tahun tadi? 12, 13. Umar yang paling ya. Umar itu dari berapa? Umar itu dari 13 sampai 23. 10 tahun. Nah ini yang menarik Umar ya. Jadi Umar ini memang berbeda dengan yang lain, gitu ya. Jadi di dalam menetapkan satu hukum, Umar ini banyak mengambil kontekstual, ya, bukan tekstual. Contoh begini, ada keputusan kebijakan Umar yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran, gitu ya. Ketika rampasan perang, namanya Ghanimah itu, gitu ya. Itu kan harusnya dibagikan kepada siapa? Kepada musuh ya, 1/5-nya untuk untuk Rasul ya, untuk termasuk untuk yang berperang, gitu ya. Tetapi oleh Umar tidak, gitu ya.
di zaman Nabi itu kalau rampasan perang itu dibagikan kepada orang yang apa? Yang berperang gitu ya, dibagikan. Tapi oleh Umar itu justru dikembalikan kepada atau dikumpulkan melalui Baitul Mal gitu ya. Nah, para sahabat-sahabat sini itu mengkritik ya kebijakan Umar. Kata sahabat-sahabat yang kritik itu, Umar itu sudah keluar dari nilai-nilai ajaran Islam, Al-Quran. Tapi jawaban Umar tidak. Memang aku itu keluar dari Al-Quran, tapi untuk kembali kepada Al-Quran, gitu ya. Jadi logikanya, alasan kontekstualnya pada zaman Nabi memang diberikan kepada orang yang ikut perang karena mereka belum ada belum digaji gitu ya. Tapi ketika di zaman Umar ya itu kan sudah stabil kan, stabil keuangan, perpolitikan gitu. Jadi logis saja kalau orang yang berperang itu dibagikan gitu ya, karena mereka sudah digaji. Jadi alasan-alasan kontekstual ya. Kalau tekstualnya harusnya diberikan gitu. Termasuk juga ketika di zaman Umar itu tidak ada satu kebijakan tidak menghukum orang yang mengambil mencuri kan, harusnya potong tangan gitu ya. Jadi alasan-alasan kontekstual. Jadi sudah lebih karena sudah umat Islam atau umat Islam sudah menyebar ke berbagai negara gitu ya, maka kebijakan Umar itu sudah lebih dinamis, kontekstual ya, dan juga inovatif gitu ya. Tetapi memang alasannya kemaslahatan memang. Nah, kalau melihat materinya itu memang sudah ada pengembangan ya. Tadi ada kesehatan, kemudian apalagi pertahanan keamanan kan, HANKA, kemudian tentang kepribadian ya, tentang psikologi, kemudian apalagi pelatihan ya, dibandingkan dengan zaman dari Rasulullah. Kalau lembaganya itu hampir sama ya, tetapi memang pengembangannya sudah ada lebih ada pengembangan lebih luas ketimbang zaman Nabi. Nah, Bapak sekalian, kita terakhir belajar sejarah ya, ini yang pola pendidikan Nabi dan pola Rasyidin harus dijadikan sebagai ibroh ya, pelajaran gitu ya, untuk mengambil sesuatu yang terbaik untuk hari ini gitu kan. Jadi artinya ada hal-hal yang memang harus kita kembangkan hari ini, dan juga memang harus ada hal-hal yang memang diperbarui gitu ya. Ada hal yang dipertahankan, juga harus ada hal-hal yang diperbarui gitu ya. Atau pokoknya kurikulum tadi ya, kurikulum tetap harus dipertahankan gitu ya. Akidah gitu ya, kemudian juga tentang literasi ya. Kalau dulu kan literasinya baca tulis Quran. Kalau sekarang istilahnya literasi apa? Literasi digital ya. Literasi digital, kemudian ada lagi literasi apa? Literasi literasi kemanusiaan ya, termasuk ada numerasi. Kalau numerasi itu berarti numerik ya, tentang matematika ya, itu kembangkan. Kalau pokoknya boleh pokoknya sekarang dijadikan sebagai ini ya, kurikulum berbasis Mekah dan Madinah. Bagus ya. Untuk pokoknya tesis gitu kan. Jadi pokoknya studi komparatif antara kurikulum Mekah dan Madinah. Jadi pokoknya analisis tentang kurikulum berbasis Mekah dan Madinah. Studi komparatif pokoknya kurikulum kontemporer sekarang. Pokoknya kurikulum sekarang merdeka kan ya. Merdeka belajar. Dulu sudah ada merdeka dari zaman Nabi, merdeka belajar. Nah, itu perlu kita kaji analisis sama. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengganggu waktu sholatnya. Bentar lagi jam 7. Terima kasih ya. Ada pertanyaan cukup? Jangan lupa itu roda berputar, dunia bergilir ya. Bagus ya dibaca itu sebagai referensi sejarah peradaban Islam.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.